wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Hamami, NID 9516052TN, jabatan Junior Analis Bahan Bakar. Ini adalah ID card saya. Uji kompetensi yang saya ambil adalah level 4, yaitu merencanakan kebutuhan energi primer untuk pembangkitan pada analis muda. Dan judul uji kompetensi yang saya ambil adalah perencanaan dan pengendalian kebutuhan batubara bulanan. Baiklah, kita akan masuk kepada judul uji kom saya, itulah perencanaan dan pengendalian kebutuhan batubara bulanan di Pertanian. Untuk instruksi kerja yang kita gunakan atau IK yang digunakan adalah ada dua yang saya gunakan, yaitu instruksi kerja penerimaan dan pembongkaran batubara. Yang kedua adalah IK pengendalian kuantitas dan kualitas batubara. Oke, APD dan tool yang digunakan. Yang pertama, saya menggunakan printer dan scan. Yang kedua, satu set komputer dan satu set meja dan kursi yang ergonomis. Dan APD yang mungkin digunakan lagi yaitu workpack, helm, safety shoes, safety glove, dan masker. Oke, kita lanjut ke pelaksanaannya. Pelaksanaan pertama yaitu alur proses perencanaan dan pengendalian kebutuhan batubara bulanan, dimulai dari notulen RAE dan dilanjut ke perencanaan batubara bulanan, dilanjut ke prarakor pasukan batubara bulanan, dilanjut ke rakor pasukan batubara bulanan, dan dilanjut ke finalisasi hasil rakor tersebut, dan dilanjut ke penerimaan batubara bulanan serta bagaimana cara kita mengendalikannya dari batubara tersebut. Kemudian evaluasi dari penerimaan tersebut, dan selanjutnya tindak lanjutnya apa yang dilakukan setelah evaluasi tersebut. Oke, ini adalah notulen RAE. Yang RAE itu adalah rencana alokasi energi yang kita dapatkan dari Rendal-Op dari via WhatsApp. Ini untuk bulan Agustus kita beroperasi. Untuk unit 1 beroperasi full. Untuk unit 2 akan ada namanya simple inspection dari 18 Agustus sampai 19 September. Maka pada bulan Agustus ini sampai bulan September kita ada eksis sekitar 20 hari. Maka itulah sebagai dasar kita untuk menentukan hari operasi kerja untuk menentukan perencanaan kita selanjutnya. Ini koordinasinya dengan Rendal operasi via WhatsApp. Selanjutnya perencanaan batubara bulanan. Ini adalah perencanaan dari RAI tadi. Kita bisa merencanakan berapa rencana operasi kita yang dibutuhkan sesuai kontrak dari masing-masing pemasok yang telah dibuat oleh PLN Energi Primer kepada kita untuk merencanakan ke depannya berapa pasokan yang kita butuhkan sesuai dengan kontrak kinerja HOP yang dibatasi antara 15 sampai 25 HOP. Di situ juga kita melampirkan sebuah kendala-kendala dari refinery, gimana kita melakukan cold mixing, gimana kita berapa MRC dan LC-nya yang tersedia pada saat itu. Itu kita lampirkan dalam bentuk OA dan kita kirimkan ke kantor pusat sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan prarakor. Jadi pada tahap selanjutnya, prarakor pasokan batubara bulanan, kita biasanya mendapatkan undangan dari kantor pusat PLN Nusantara Power, itu dalam bentuk online. Kita prarakornya yang dihadiri oleh perwakilan dari PLN, NP Pusat, dan perwakilan PLTU. Biasanya itu membahas tentang rencana kita, bagaimana kendalanya apa, dan itu hanya sebatas internal di PLN Nusantara Power. Kita ini tergabung dalam regional Sumkal, Sumatera Kalimantan. Oke, kita lanjut.
Setelah prarakor dilaksanakan, kita lanjut kepada rakor. Biasanya kita mendapat undangan juga dari PLN Energi Primer yang ditembuskan ke PLN Nusantara Power. Biasanya ini rakornya bisa online maupun offline. Kebetulan offline-nya ini kemarin berada di PLN Nusantara Power Pusat. Ini kita berkoneksi dengan PLN NP Pusat, PLN EP, mitra pemasok, dan perwakilan perlu. Di sana kita mengkonfirmasi pasokan kita apakah bisa dipenuhi. Ini membahas tentang realisasi sebelumnya dan konfirmasi bulan selanjutnya yang dibahas di rakor ini. Ini adalah finalisasi pasokan batu bara bulanan. Di finalisasi ini sudah menandatangani semua pihak yang terkait sehingga pasokan ini kita sudah final dan akan kita lakukan lakukan kontrol atau pengendaliannya di saat penerimaan nantinya. Jadi konfirmasi telah disetujui oleh semua pihak terkait. Selanjutnya penerimaan dan pembongkaran batu bara bulanan. Di PLTU Tenayan ada dua moda yang kita gunakan, yaitu via tongkang. Dari sebelum tongkang itu sandar, kita ada namanya harus melengkapi ke dokumen-dokumen, yaitu COA loading, bill of loading, SKAB, surat keterangan asal barang. Setelah itu lengkap, baru tongkang boleh sandar dan dilakukan drag survey. Initial drag survey ini dilakukan oleh surveyor independen kita. Ini adalah hasil inisialnya. Setelah dapat inisial, kita boleh melakukan pembongkaran dan dipantau juga pengendaliannya melalui pengambilan sampel oleh pihak surveyor independen kita untuk dianalisa berapa kalori yang didapatkan nantinya. Dan setelah pembongkaran selesai, dilakukan namanya final draft untuk mengetahui tonase hasil akhir kita. Ini adalah bentuk dokumennya dalam bentuk final draftnya, kita akan mendapatkan tonase yang sebenarnya. Untuk via tracking, ini kita melakukan penimbangan. Di penimbangan ini kita menerima dokumen seperti DO, delivery ordernya, kemudian kita timbang dapat hasil tonasenya. Selanjutnya kita pengambilan sampel dengan pengendaliannya. Ini kita ambil eviden apakah batu baranya besar atau oversize. Nah, di sana kita bisa melihat dan kita laporkan dalam bentuk nanti dievaluasinya. Setelah dilakukan pembongkaran, kita timbang kosongnya dan mendapatkan hasil tonase bersihnya. Oke, kita lanjut ke pengendalian penerimaan batu bara kita, yaitu untuk tongkang kita menggunakan laporan pengawasan, baik itu kuantitas maupun kualitas. Di sana sudah tercantum nama tongkangnya, tongkang berapa, kuantitasnya berapa dari hasil drag survey tersebut, dan kualitasnya yang kualitas COA unloading kita. Apabila COA-nya kalorinya lebih atau parameternya di batas penolakan, maka pihak supplier boleh mengajukan umpire untuk pembandingnya. Jika tidak, ya kita lanjut ke ke tahap administrasi selanjutnya melalui BBO dan ELIPS. Ini pihak tracking, kita melakukan evidennya, yaitu pengendaliannya dengan mengambil eviden, pengambilan sampel, pembongkarannya gimana, dan rekapitulasi dari berapa per hari itu kita mendapatkan trackingnya. Setelah itu baru kita buat berita acara. Selanjutnya evaluasinya secara kuantitas,
kita membuat berita acara untuk dilaporkan kepada PLN pusat. Untuk kualitas, kita membuatkan kualitas batubara, apakah ada umpire, apakah dia menerima atau tidak. Setelah itu ditandatangani oleh manajer dan supervisor kita untuk di-OA-kan ke kantor pusat. Misalnya ada kendala, tindak lanjutnya kita akan beritahukan kepada manajemen sebagai pertimbangan untuk rakor selanjutnya. Apakah batu baranya oversize atau gimana gitu. Untuk bisa kita lakukan, untuk kita bisa sampaikan kepada untuk rakor-rakor selanjutnya. Oke, sekian penyampaian dari saya. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.